Halo, jumpa lagi sama Bu Wiwi. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah bahas tuntas tentang bilangan berpangkat. Di video kali ini akan mulai Bu bahas temannya bilangan berpangkat nih, yaitu tentang bentuk akar. Nah, materi bentuk akar kali ini khusus akan membahas dua hal ini, yaitu yang pertama adalah definisi dari bentuk akar itu, kemudian bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, langsung aja ya. Nah, definisi bentuk akar. Di sini, secara teori definisinya adalah akar A, yaitu semua A yang lebih besar sama dengan 0 itu tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Bilangan rasional di sini adalah bilangan yang bisa diubah menjadi bentuk A per B, di mana B-nya tidak sama dengan 0. Contoh bentuk akar adalah akar 5, akar 7, akar 18, dan lain-lain. Terus sekarang kalau Ibu punya satu akar, yaitu akar 4. Apakah akar 4 merupakan bentuk akar? Nah, coba ingat lagi waktu pelajaran di SD. Ingat-ingat lagi ya. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4. Itu artinya akar dari 4 sama dengan 2. Nah, jadi hasil dari akar 4 adalah 2. Apakah 2 ini merupakan bilangan rasional? Iya, 2 merupakan bilangan rasional. Jadi, akar 4 tidak sesuai dengan definisi ini. Karena definisi bentuk akar adalah tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Sedangkan akar 4 itu sama hasilnya dengan 2 yang merupakan bilangan rasional. Jadi, akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Memang ada kalanya tanda akar itu belum tentu merupakan bentuk akar ya. Jadi tanda akar berbeda dengan bentuk akar. Bentuk akar kembali ke definisi yang ini, yaitu semua A yang lebih besar sama dengan 0 dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Atau dengan kata lain, bentuk akar ini adalah bentuk akar itu hasilnya adalah bilangan irasional. Ya, nah bisa kita cek dengan menggunakan kalkulator ya biar kalian lebih paham. Jadi dengan menggunakan kalkulator kita coba mencari nilai dari akar 5, akar 7, akar 18. Nah hasilnya adalah akar 5 ini menggunakan kalkulator ya. Akar 5 hasilnya 2,23606,798, akar 7 sekian, akar 18 sekian. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa hasil dari masing-masing akar ini itu adalah bilangan dengan pecahan desimal yang bilangan di belakang komanya itu tidak berulang. Bilangan di belakang koma yang ini ya, coba kalian perhatikan. Yang di belakang koma ini tidak berulang. Itu merupakan salah satu ciri dari bilangan irasional. Jadi bisa kita katakan bahwa nilai dari akar 5, akar 7, akar 18 itu merupakan bilangan tidak rasional atau bukan bilangan rasional atau biasa kita sebut juga dengan bilangan irasional. Oleh karena itu, akar 5, akar 7, akar 18 itu merupakan bentuk akar. Bantu kalian membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Setelah selesai menyimak video ini sampai akhir, silakan kalian lengkapi tabel berikut ya. Kalian tulis di buku latihan kalian, kemudian buat tabel seperti ini dan dilengkapi. Nah, ini dapat menggunakan kalkulator ya ngitungnya. Seperti contoh, misalnya akar 3. Dalam kalkulator, hasilnya adalah 1,73205,081. Apakah ini termasuk bentuk akar? Kalian tulis di sini. Iya. Kemudian akar 4, hasil pengakarannya adalah 2. Apakah termasuk bentuk akar? Bukan. Ya, jadi kalian lanjutkan melengkapi tabel ini sampai dengan terakhir, akar 40. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut sekarang. Apa sih hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar ya? Dia kan jadi satu materi pokok tuh, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebenarnya hubungannya apa? Jadi, bilangan berpangkat dan bentuk akar, hubungannya bisa kita lihat dari sini ya. Akar pangkat M dari A pangkat M itu bisa ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M per N.
Ya, jadi ini bilangan berpangkat dan bentuk akar itu bisa kita katakan bahwa mereka saling berkebalikan. Ya, jadi di sini untuk mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat, jadi seperti ini. Yang di dalam ini pangkat M itu dia merupakan pembilangnya, kemudian akar pangkat ini N merupakan dia penyebutnya. Nah, itu bisa kalian. Ini merupakan salah satu sifat bilangan berpangkat, tapi sengaja Ibu jelaskan di sini agar nyambung dengan bentuk akar, ya. Nah, sebagai contoh, oke, di sini contoh yang pertama, 2 pangkat 1 per 2, maka itu akan menjadi akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 adalah 2, jadi akar pangkat 2 dari 2. Ya, nah secara umum akar pangkat 2 itu ditulis akar saja biasanya ya. Jadi secara umum itu sudah berlaku, jadi kalau kalian melihat hanya akar seperti ini berarti akar pangkat 2. Jadi 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2. Nomor 2, 2 pangkat 1 per 5. Ingat, pangkat penyebut itu merupakan, itu tulis di luar ya, secara gamblangnya seperti itu. Yang di bawah tulis di luar gitu ya. Jadi 2 pangkat 1 per 5 sama dengan akar pangkat 2, akar pangkat 5 dari 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 kan 2 ya, jadi akar pangkat 5 dari 2. Nomor 3, 2 pangkat 5 per 4 sama dengan akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5. Biar kalian nggak bingung ya, yang bawah di luar, yang atas di dalam. Jadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 bisa kita uraikan menjadi 2 pangkat 5, ya seperti materi bilangan berpangkat sebelumnya, kalian udah bisa menentukan 2 pangkat 5 adalah 32. Jadi akar pangkat 4 dari 32. Itu 3 contoh pertama. Selanjutnya, ada 3 contoh lagi. Sekarang mengubah bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Misalnya, akar 8 kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Akar 8 itu kita tahu 8 itu bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Jadi akar 2 pangkat 3. Nah, ini akan menjadi 2 pangkat 3 per 2. Karena di sini tidak ada angka, itu artinya dia akar pangkat 2. Akar pangkat 3 dari 16 sama dengan 16, kita juga bisa ubah ya. 16 itu menjadi 2 pangkat 4. Berarti akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Nah, ini akan menjadi 2 pangkat yang di dalam menjadi pembilang, yang di luar menjadi penyebut. Jadi 2 pangkat 4 per 3. Yang terakhir, akar pangkat 4 dari 256. 256 bisa lagi buka catatan kalian, kita akan mendapatkan di sana 2 pangkat 8. Jadi akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8. Jadinya 2 pangkat 8 per 4. 8 per 4 ini bisa kita sederhanakan ya. 8 per 4 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2. Bisa juga diselesaikan menjadi 4. Sampai sini aja udah benar, 2 pangkat 2. Kalau mau diselesaikan lagi menjadi 4, ya benar juga ya. Nah, jadi itu hubungan dari bilangan berpangkat dengan bentuk akar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih perkalian dan pembagian bentuk akar. Kalau kemarin kalian sudah tahu sifat-sifat perkalian dan pembagian pada bilangan berpangkat. Kalau pada bentuk akar seperti apa? Kita mulai dari perkalian bentuk akar. Nah, ini pengertian dari perkalian bentuk akar ya. Jadi, perkalian bentuk akar itu berlaku beberapa sifat. Nah, ini yang paling utama. Yang nomor 2 ini. Jadi, akar A kali akar B itu sama dengan akar A kali B. Ya, jadi tinggal dikalikan aja bilangan di dalam akarnya. Nah, dari sifat yang nomor 2 ini, kita akan dapat sifat yang pertama. Akar A kali akar A sama dengan A. Dan C akar A kali D akar B sama dengan C kali D akar A kali B. Yang di luarnya dikalikan, yang di dalam akar juga saling dikalikan. Ya, langsung aja ke contoh. Yang pertama, akar 3 kali akar 3 itu memenuhi sifat yang nomor berapa? Di sini yang nomor
1 akar A kali akar A sama dengan A. Berarti akar 3 kali akar 3 sama dengan 3. Yang kedua, akar 3 kali akar 5. Nah, kalau ini kita menggunakan sifat yang nomor 2. Bilangan di dalam akar kita kalikan. Akar 3 kali akar 5 akan sama dengan akar 3 kali 5, yaitu 15. Kemudian, jadinya akar 15 ini ya. Yang C, akar 6 kali akar 8. Sama ya, kita menggunakan sifat yang nomor 2. Akan menjadi akar 6 kali 8, yaitu akar 48. Nah, akar 48 ini bisa kita sederhanakan. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Jadi, akar 48 ini bisa kita uraikan menjadi akar 16 kali 3. Kenapa kita gunakan 16? Karena 16 itu mempunyai nilai akarnya. Akar 16 adalah 4, jadi hasilnya akar 16 kali 3, kita pecah menjadi akar 16 kali akar 3. Akar 16 itu hasilnya adalah 4. Jadi hasil dari akar 6 kali akar 8 itu sama dengan akar 48, disederhanakan menjadi bentuk akar, itu menjadi 4 akar 3. Lagi contoh, yaitu 3 akar 5 kali 5 akar 2. Kalian lihat sifat perkalian bentuk akar yang ketiga. Ya, jadi di sini jadinya 3 akan dikalikan dengan 5, kemudian akar 5 dikalikan dengan 2. Maka 3 kali 5 hasilnya adalah 15, 5 kali 2 adalah 10, jadi 15 akar 10. Nah, itu sekilas tentang perkalian bentuk akar. Nanti kita akan, kalian akan lebih memahami dengan latihan soal ya. Sekarang lanjut ke pembagian bentuk akar. Bagaimana bentuk pembagian bentuk akar? Jadi, akar A per akar B itu sama dengan akar A per B. Begitu pula sebaliknya, akar A per B sama dengan akar A per akar B. Langsung ke contoh. Nah, yang pertama, akar 144 per akar 9 itu sama dengan akar 144 per 9. 144 bagi 9 hasilnya adalah 16. Jadi, akar 16 adalah 4. Kita dapat hasilnya 4. Yang kedua, akar 150 per akar 3 sama dengan akar 150 per 3, yaitu akar 50. Nah, akar 50 ini bisa kita sederhanakan menjadi bentuk akar ya, karena seperti yang tadi, akar 48 kita bisa sederhanakan, akar 50 pun bisa kita sederhanakan. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Nah, kita lihat contoh soal berikut. Nah, untuk menyederhanakan itu, kita akan menggunakan sifat perkalian bentuk akar. Akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Tolong diingat ini ya. Nah, sekarang ke contoh. Jadi, kita akan menyederhanakan bentuk-bentuk akar berikut. Akar 12, akar 75, akar 300, dan 5 akar 32. Keempat bentuk akar ini kita akan sederhanakan lagi. Kita mulai dari akar 12. Akar 12 kita ubah menjadi akar 4 kali 3. Ya, kenapa kita pilih 4? Karena 4 merupakan bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah hasil dari pangkat 2. Misalnya 1 pangkat 2, 1. 2 pangkat 2, 4. Nah, 3 pangkat 2, 9. Jadi 1, 4, 9, 25, 36 itu merupakan bilangan kuadrat. Nah, jadi kita pilih itu. 12 ini bisa dibentuk menjadi 4 kali 3. Bukan 6 kali 2 yang kita gunakan ya. Walaupun 12 bisa juga hasil perkalian dari 6 kali 2. Tapi kita gunakan di sini 4 kali 3. Kita pilih yang mengandung bilangan kuadrat. Nah, akar 4 kali 3 akan menjadi akar 4 kali akar 3. Akar 4 ada hasilnya yaitu 2. Maka akar 12 akan menjadi 2 akar 3. Akar 75. Akar 75 kita ubah menjadi akar 25 kali 3. Sekarang bisa dong ya, kenapa kita memilih 25 di sini? Kenapa nggak 15? Ya, 15 kali sekian. Kita pakai 25 kali 3, karena 25 merupakan bilangan kuadrat. Ya, jadi akar 25 kali 3 sama dengan akar 25 kali akar 3. Akar 25 hasilnya 5, jadi akar 75 adalah 5 akar 3. Begitu pula contoh seterusnya. Akar 300. Kita ambil 300 ini adalah perkalian dari 100 kali 3, karena akar 100 hasilnya 10. Jadi akar 300 akan menjadi 10 akar 3. Sekarang contoh yang terakhir, 5 akar 32. 5 itu sudah di luar
akar, berarti kita diamkan saja. Sekarang yang perlu kita sederhanakan terlebih dahulu adalah yang di dalam akar, yaitu 32. Akar 32. 32 kita ubah perkaliannya menjadi suatu bilangan kuadrat, yaitu perkalian dari 16 kali 2. Jadi 16 kali 2 ini akar 16 kali akar 2. Akar 16 adalah 4. Berarti 4 sudah keluar akar ya. Jadi 5 yang tadi sudah ada di luar kali 4 akar 2. 4 kali 5 adalah 20. Berarti 5 akar 32 disederhanakan hasilnya adalah 20 akar 2. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.